Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raihan, NIM saya itu 12020414706. Baiklah, saya akan mempresentasikan beberapa materi dari mata kuliah pengantar ilmu politik. Yang pertama yaitu pengertian negara. Pengertian negara secara umum adalah suatu organisasi yang hidup harus dengan mengalami segala peristiwa yang menjadi pengalamannya untuk mencapai tujuan dengan melakukan segala sesuatu kegiatan melalui penyelenggaraan pemerintahan. Pengertian negara menurut para ahli. Menurut Plato, negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju dan berevolusi yang terdiri dari orang-orang. Menurut Logeman, negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan dengan kekuasaan, mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat lapangan kerja. Menurut Aristoteles, negara ialah suatu persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya. Negara memiliki dua unsur, yaitu unsur konstitutif dan juga unsur deklaratif. Unsur konstitutif merupakan konstitusi atau peraturan atau undang-undang. Unsur ini memiliki beberapa unsur yang terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Unsur tersebut harus dimiliki negara karena unsur tersebut sangat penting bagi berdirinya sebuah negara. Yang kedua yaitu unsur deklaratif. Unsur deklaratif yaitu pengakuan dari negara lain. Unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu pengakuan secara de facto dan juga pengakuan secara de jure. Pengakuan secara de facto adalah pengakuan berdasarkan fakta. Fakta tentang negara kita yang menyatakan bahwa merdeka dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sedangkan pengakuan de jure yaitu pengakuan yang sesuai dengan hukum internasional. Maksudnya yaitu patuh terhadap hukum nasional atau peraturan perundang-undangan, seperti perjanjian internasional yang sering disebut juga dengan PBB. Wilayah laut dan batas unsur wilayah nasional. Unsur-unsur terbentuknya suatu negara. Unsur negara adalah bagian yang penting untuk membentuk suatu negara, sehingga negara memiliki pengertian yang utuh. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak sempurnalah sebuah negara tersebut. Unsur terbentuknya negara yaitu negara dapat memiliki status yang kokoh jika didukung oleh minimal 3 unsur yang utama, yaitu yang pertama rakyat, yang kedua wilayah, dan yang ketiga pemerintahan berdaulat. Selain itu, ada juga unsur tambahan, yaitu unsur pengakuan dari negara lain. Bentuk negara, yaitu suatu sistem yang berlaku untuk menentukan bagaimana hubungan antara alat perlengkapan negara yang diatur oleh konstitusinya. Yang pertama yaitu negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara-negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerah yang ada di tangan pemerintah pusat. Yang kedua yaitu negara serikat. Merupakan negara yang bersusun jamak, yaitu terdiri dari beberapa negara yang disebut negara bagian. Teori asal-usul terbentuknya suatu negara. Yang pertama yaitu teori ketuhanan. Di dalam teori ini, para ahli berpendapat bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak Tuhan. Begitu pula dengan terbentuknya suatu negara tersebut. Yang kedua yaitu teori hukum alam. Teori hukum alam menurut sejarah ada pada zaman Plato dan Aristoteles. Menurut teori ini, terjadinya negara adalah hal yang natural atau alami. Segalanya terjadi sesuai dengan hukum alam, begitupun dengan negaranya. Yang ketiga yaitu teori perjanjian. Menurut teori ini, negara merupakan wujud perjanjian masyarakat sebelum negara dan kemudian menjadi masyarakat bernegara. Yang terakhir yaitu teori kekuasaan. Menurut teori ini, terbentuknya negara didasarkan atas kekuasaan. Kekuasaan berarti perjuangan hidup yang kuat memaksakan kemauannya kepada yang lebih lemah. Perbedaan pengertian monarki absolut dan juga monarki konstitusional. Monarki absolut adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh raja, syah, ratu, atau kekaisaran. Kekuasaan penguasa tidak terbatas. Ada beberapa contoh negara yang menganut sistem ini, yaitu negara Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan Swaziland. Monarki konstitusional. Monarki konstitusional ini adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja, tapi kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang atau konstitusi tertentu. Contoh negara yang pernah menganut sistem ini adalah negara Jepang, Spanyol, dan juga Belanda. Baiklah, sekian dari hasil presentasi video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.